Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yulianti. Saya salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Malikul Saleh angkatan 2018. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang telah kita pelajari di Ilmu Komunikasi 2018. Berikut materinya. Nah, yang pertama itu ada materi tentang etika dan profesi jurnalis. Nah, apa sih etika dan profesi jurnalis itu? Yang pertama kita akan bahas etikanya dulu. Nah, etika adalah mempersoalkan perilaku baik dan buruk, kebaikan dan keburukan diukur dari tindakan manusia yang berinteraksi dalam dimensi yang sama. Nah, dimensi ini bisa dalam ruangan dan waktu yang sama pada saat sekarang, bisa pula dalam ruangan dan waktu yang tidak sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang profesi. Nah, profesi ini sendiri adalah suatu moral community yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu kelompok profesi ini saling menyatukan dalam satu organisasi, membentuk ikatan profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sama sehingga tertutup bagi yang lain. Nah, kemudian tentang kode etik nih. Kode etik adalah merupakan bagian dari produk etika terapan. Kode etik bertujuan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dipegang teguh oleh kelompok itu. Oke, kembali lagi bersama saya dalam materi yang kedua, perihal tentang pedoman media cyber. Nah, media cyber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Nah, untuk Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media cyber dan masyarakat menyusun pedoman pemberitaan media cyber sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini apa sih gitu ya? Ruang lingkup ini sendiri adalah media cyber dalam segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers. Nah, segala isi yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media cyber antara lain dapat berupa artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lainnya. Nah, yang kedua ini ada yang namanya verifikasi dan keberimbangan berita. Nah, verifikasi dan keberimbangan berita ini pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain perlu melakukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Nah, tentang verifikasi ini selanjutnya ada yang dinamakan dengan isi buatan pengguna atau user generated content. Nah, media cyber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik yang ditempatkan secara terang dan jelas. Nah, media cyber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses login terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Ketentuan mengenai login ini akan diatur lebih lanjut oleh redakturnya itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu ada ralat, koreksi, dan hak jawab. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pedoman hak jawab yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Nah, ralat koreksi dan hak jawab ini wajib ditautkan pada berita yang akan diralat atau dikoreksi atau yang akan diberi hak jawab. Nah, setiap berita ralat koreksi dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pembuatan ralat, koreksi atau hak jawab tersebut. Nah, yang kelima itu ada pencabutan berita. Sebenarnya berita yang sudah dipublikasikan itu tidak dapat dicabut kembali. Nah, namun hal ini dikecualikan jika berita itu mengandung isu terkait SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus
lain yang ditetapkan Dewan Pers. Nah, pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Nah, yang keenam itu ada yang namanya iklan. Nah, iklan itu sendiri adalah media cyber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklannya. Nah, setiap berita atau artikel isi yang merupakan iklan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan seperti sponsor atau istilah-istilah iklan lainnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada yang namanya nomor ketujuh itu ada yang namanya hak cipta. Nah, hak cipta ini sendiri adalah media cyber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian itu yang kedelapan, yang kesekian kalinya nih nomor 8 yaitu tentang pencantuman pedoman. Nah, pencantuman pedoman ini adalah media cyber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media cyber ini di media secara terang dan jelas. Selanjutnya yang kesembilan ada yang namanya sengketa. Nah, sengketa ini adalah penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media cyber diselesaikan oleh Dewan Pers. Jadi berjumpa lagi dengan saya di materi terakhir, yang mana materi ini adalah materi ketiga, dan di materi ini saya akan membahas tentang kode etik wartawan Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk bisa dikontrol oleh masyarakat. Nah, untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik, untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Nah, atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik sebagai berikut. Yang pertama itu, wartawan Indonesia bersikap independen, yang artinya wartawan Indonesia ini harus membuat berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Nah, yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, yang artinya wartawan Indonesia harus memberitakan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong ataupun berita fitnah, sadis, dan berita yang mengandung unsur kecabulan segala macamnya. Nah, yang kelima itu, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan pemerkosaan misalnya. Nah, wartawan nggak boleh menyebutkan identitas dari korban. Nah, yang keenam itu ada wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, yang ketujuh itu ada wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia untuk diketahui identitasnya. Nah, hal seperti ini dikenal dengan istilah off the record. Nah, yang kedelapan itu wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, dan lain sebagainya. Nah, yang kesembilan itu ada wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Nah, yang ke-10 itu ada wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Nah, yang ke-11 itu ada wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Digarisbawahi proporsional ya. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Nah, sanksi pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers itu sendiri. Jadi cukup di sini perjumpaan kita dalam video ini. Semoga saya harapkan video ini dapat bermanfaat bagi penonton di luar sana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.